Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Topik kita kali ini adalah tentang program PPI ya, pencegahan dan pengendalian infeksi ya. Jadi nanti kalau kita sekali lagi kalau membuat program, nanti outputnya itu berupa buku ya, buku yang berisi tentang kegiatan pokok dan rincian kegiatan tentang PPI ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu tentang apa yang dimaksud PPI ya. Jadi PPI itu merupakan singkatan pencegahan dan pengendalian infeksi ya, yang biasa disingkat PPI. Jadi PPI itu apa? Adalah suatu upaya ya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi. Jadi kalau kita melaksanakan kegiatan PPI berarti itu adalah suatu upaya agar ya pasien yang kita tangani itu tidak terjadi infeksi dan minimal itu infeksinya itu menjadi berkurang ya. Kepada siapa aja? Kepada pasien, kepada petugas, kepada pengunjung, dan kepada masyarakat sekitar pelayanan kesehatan. Jadi yang dilindungi itu banyak ya. Jadi tidak hanya pasien tapi juga pasien, juga petugas, juga pengunjung, termasuk masyarakat di sekitar pelayanan kesehatan. Itu yang disebut dengan PPI ya. Dengan penjelasan ini Bapak Ibu menjadi paham apa yang dimaksud dengan PPI. Berikutnya adalah pengertian tentang HAIS ya. Jadi HAIS itu adalah infeksi yang terkait pelayanan kesehatan. Jadi maksudnya ya, pasien itu bisa aja mendapatkan infeksi itu akibat dilakukan pelayanan di Fasiankes. Itu yang dimaksud HAIS ya, infeksi terkait pelayanan kesehatan ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya Healthcare Associated Infection, yang selanjutnya disingkat HAIS ya. Jadi itu adalah infeksi yang terjadi pada pasien ya selama dalam perawatan di Fasiankes ya. Ya. Ketika masuk ya, dia itu tidak ada infeksi dan juga tidak dalam keadaan masa inkubasi. Jadi maksudnya dia itu pada saat pasien itu masuk dia tidak mempunyai infeksi itu dan juga tidak dalam masa inkubasi dari penyakit itu. Tapi nanti setelah dirawat dia pasiennya itu akan mendapatkan penyakit itu. Itu yang dimaksud dengan HAIS ya. Nah, jadi ternyata kejadian HAIS itu banyak dan itu tidak boleh terjadi. Nah, bagaimana supaya HAIS itu tidak terjadi? Maka kita harus melaksanakan yang namanya program PPI. Jadi dengan melaksanakan program PPI, jadi pasien nanti akan terhindar dari infeksi atau minimal itu infeksinya itu berkurang ya. Itu yang mau kita akan kita lakukan selama kalau kita mau menjalankan tentang PPI ya. Kita lihat slide berikutnya. Apa tujuan dari pedoman PPI itu ya? Jadi PPI itu mempunyai tujuan yang meningkatkan kualitas pelayanan ya. Jadi kalau kita bisa menghindari infeksi, maka itu bisa dikatakan mutu dari pelayanan itu akan meningkat ya. Jadi sekali lagi kalau kita menerapkan PPI di Fasiankes, maka infeksi itu tidak terjadi atau minimal infeksi itu menjadi turun ya kejadiannya. Nah, dengan adanya tujuan itu bisa dikatakan bahwa tujuan dari PPI itu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan ya. Kepada siapa aja ya, kepada sumber daya kesehatan ya, baik itu pasien ya, petugas, masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu yang akan kita lindungi dengan kegiatan PPI itu.
Kemudian sasarannya pedoman PPI ini untuk siapa? Nah, PPI itu tujuannya adalah sasarannya adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ya. Jadi ini Fasiankes tingkat pertama ya, seperti puskesmas ya, klinik ya, itu Fasiankes tingkat pertama. Selain itu juga Fasiankes tingkat kedua, ini adalah rumah sakit ya, rumah sakit tipe C, tipe B itu masih termasuk termasuk ini ya, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua. Juga fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga ini adalah rumah sakit yang tipe A ya. Jadi akhirnya PPI itu diperlakukan untuk semua fasilitas pelayanan kesehatan ya, baik di tingkat pertama, tingkat kedua maupun tingkat ketiga. Jadi pelayanan kesehatan dimanapun, baik di puskesmas, di klinik, di laboratorium, di UTD, ya sampai rumah sakit ya, mulai dari ya tipe D ya sampai tipe A, itu semuanya harus menjalankan PPI karena itu merupakan sasaran dari program pelayanan PPI ya. Nah, sekarang berikutnya adalah ruang lingkupnya. Ruang lingkup dari program PPI itu apa aja? Jadi yang pertama adalah kewaspadaan isolasi ya. Jadi dalam rangka melaksanakan PPI, jadi itu yang harus dilaksanakan pertama kali adalah kewaspadaan isolasi ya. Nanti kewaspadaan isolasi ini nanti dibagi dua, ada yang namanya kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah penerapan PPI ya berdasarkan bundle. Jadi pencegahan PPI dengan bundle ya. Nanti apa itu bundle nanti akan kita bahas ya. Jadi untuk mencegah terjadinya HIS itu perlu dilaksanakan yang disebut bundle ya. Kemudian yang ketiga ya adalah surveillance HIS ya. Surveillance itu pengamatan. Jadi yang diamati adalah kejadian penyakit ikutan ya selama kita memberikan pelayanan kepada pasien, itu yang disebut surveillance HIS ya. Kemudian pendidikan dan pelatihan. Jadi agar PPI ini bisa berjalan dengan baik, maka petugas ya petugas kesehatan itu baik dokter, perawat, bidan atau yang lainnya itu perlu diberikan pendidikan dan pelatihan tentang PPI. Kalau tidak diberikan pelatihan, nanti pelaksanaan PPI ini tidak akan berjalan dengan baik ya. Kemudian yang kelima adalah penggunaan antibiotik yang bijak. Jadi antibiotik memang digunakan untuk mencegah infeksi, untuk mengobati infeksi, tetapi penggunaannya itu harus sesuai ya, sesuai dengan standar. Nanti makanya Bapak Ibu harus memahami penggunaan antibiotik yang bijak ini bagaimana. Jangan menggunakan antibiotik tidak sesuai dengan indikasi. Kalau itu nanti ya pemborosan, di samping pemborosan juga akan membuat pasien itu menjadi resisten ya terhadap antibiotik ya. Kemudian yang keenam adalah monitoring. Jadi pelaksanaan PPI ini perlu dimonitoring ya. Salah satu monitoringnya adalah dalam bentuk IKRA dan dalam bentuk audit ya. Itu dilakukan secara berkala. Jadi ini ada 6 ruang lingkup PPI yang Bapak Ibu harus lakukan ya agar pelaksanaan PPI ini bisa berjalan dengan baik ya. Sekali lagi adalah kewaspadaan isolasi, kemudian pelaksanaan bundle, kemudian surveillance HIS, kemudian pendidikan dan pelatihan, penggunaan antibiotik yang bijak, kemudian monitoring, IKRA dan audit. Nah, keenam ini Bapak Ibu harus kuasai dengan baik. Jadi nanti ini masing-masing akan kita akan kita pahami satu persatu sehingga keenam ruang lingkup ini Bapak Ibu menguasai agar pelaksanaan program PPI itu bisa berjalan dengan baik. Nah, berikutnya karena kali ini kita akan membuat program PPI ya, program PPI itu ada sistematikanya ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membuat program PPI ya, sekali lagi program PPI itu outputnya berupa buku yang berisi tentang kegiatan pokok dan rincian kegiatan dari PPI itu. Nah ya, itu untuk membuatnya itu perlu sistematika sehingga nanti sistematikanya itu betul. Nah,
bagaimana atau apa saja sistematiknya kita pelajari sekarang ya. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi pertama yang Bapak Ibu harus buat adalah pendahuluan ya. Nanti sebelum pendahuluan ini otomatis Bapak Ibu yang paling depan itu covernya, yaitu berisi judulnya ya. Judulnya adalah program PPI. Kemudian sebelum pendahuluan lagi masih ada yang namanya daftar isi, ada yang namanya kata pengantar dan sebagainya. Itu nanti baru pendahuluan ya. Setelah pendahuluan adalah latar belakang. Setelah itu tujuan umum dan tujuan khusus. Berikutnya adalah kegiatan pokok dan rincian kegiatan dari PPI ini ya. Nanti Bapak Ibu perlu jelaskan di poin yang keempat ini. Kemudian kalau kegiatannya sudah ditulis, berikutnya adalah bagaimana cara melaksanakan kegiatan. Cara melaksanakan kegiatan nanti ditulis di poin 5 ini. Kemudian sasaran ya. Sasaran ini target-target yang harus dicapai itu juga ditulis di sini, itu ada di poin yang ke-6. Kemudian jadwal. Nah, jadi untuk melaksanakan kegiatan itu perlu ada jadwalnya, kapan dimulai dan kapan diakhiri, itu perlu dibuat jadwalnya, jadwal tentang pelaksanaan kegiatan PPI. Kemudian yang 8 perlu dilakukan evaluasi dan perlu dilaporkan. Kemudian yang ke-9 yang terakhir adalah pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan. Jadi ini ada 9 poin ya tentang sistematika membuat program PPI ya. Mari kita pelajari satu persatu sehingga Bapak Ibu nanti bisa paham tentang cara membuat program PPI. Ya. Berikutnya yang pertama, poin yang pertama tentang program PPI adalah pendahuluan ya. Jadi apa yang perlu ditulis di dalam pendahuluan itu adalah hal-hal yang bersifat umum ya, yang terkait dengan PPI ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menulis tentang pendahuluan berarti pendahuluan itu bisa diisi dengan hal-hal yang bersifat umum yang tentang PPI ya. Bisa itu berupa data, bisa itu berupa kebijakan, bisa berupa isu-isu tentang PPI terkini ya, dimulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten maupun di tingkat Fasankes Bapak Ibu sendiri. Itu yang perlu ditulis di dalam pendahuluan ya. Setelah itu selesai ya, dilanjutkan dengan latar belakang. Ya, latar belakang ini berisi tentang justifikasi atau alasan mengapa program PPI itu perlu dibuat. Jadi Bapak Ibu membuat program PPI itu untuk apa ya? Jadi misalnya Bapak Ibu nanti bisa menuliskan program PPI itu perlu dibuat, perlu dilaksanakan ya. Itu untuk mencegah dan mengendalikan infeksi agar kejadian HIV itu tidak ada atau minimal menurun ya. Itu paling tidak alasannya kenapa justifikasi itu perlu dilakukan ya. Dan sebaiknya perlu dilengkapi dengan data-data PPI. Nah, data-data PPI itu data apa? Data-data kejadian HIV. Jadi data kejadian HIV ini Bapak Ibu bisa melengkapi ya. Di tingkat dunia ada dari WHO, Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian di tingkat nasional dari Kemenkes nanti juga ada. Kemudian di tingkat provinsi dan kabupaten kalau ada data-data HIV itu bisa bisa ditulis di sini di latar belakangnya. Nah, dengan berdasarkan adanya kejadian-kejadian HIV itu, maka program PPI itu perlu dilakukan ya. Begitu ya, nanti Bapak Ibu dalam menulis latar belakang itu seperti itu. Jadi sekali lagi dalam membuat latar belakang yang perlu ditulis ada alasan mengapa program PPI itu dijalankan. Nah, program PPI dijalankan karena meningkatnya kejadian HIV dalam proses pelayanan kesehatan. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya adalah tujuan umum dan tujuan khusus ya. Oke, jadi tujuan ini adalah merupakan tujuan program. Jadi yang dimaksud tujuan ini adalah tujuan program dari PPI. Jadi Bapak Ibu melaksanakan program PPI ini tujuannya, goalnya apa ya? Tadi sudah disebutkan tujuannya adalah untuk mencegah dan mengendalikan infeksi ya. Nah, jadi tujuan umum itu adalah tujuan secara garis besar. Jadi garis besarnya tadi adalah mencegah dan mengendalikan infeksi. Nah, kemudian kalau tujuan khusus
khusus itu adalah tujuan secara rinci. Jadi mencegahnya tadi tujuannya itu dengan cara apa, nah pengendaliannya itu dengan cara apa, misalnya seperti itu. Jadi itu bisa dibagi. Jadi sekali lagi tujuannya umum tadi itu tujuan secara garis besar itu adalah tujuan PPI itu ya itu adalah untuk mencegah dan mengendalikan infeksi di pelayanan kesehatan. Nah, kemudian tujuan khususnya apa? Itu bisa ditulis ya tentang kegiatan mencegah infeksi itu dengan cara apa aja, kemudian mengendalikan infeksi itu dengan cara apa aja. Dengan begitu Bapak Ibu nanti bisa menulis apa tujuan umum dan tujuan khusus. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya yang poin keempat adalah kegiatan pokok dan rincian kegiatan. Jadi dalam melaksanakan kegiatan PPI ini ada kegiatan pokok dan kegiatan itu perlu dirinci kegiatannya. Nah, kegiatannya pokok itu apa saja ya? Yang pertama adalah kewaspadaan isolasi. Jadi kewaspadaan isolasi nanti dibagi dua. Jadi ini nanti ada dua bagian. Ada yang namanya kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Kemudian yang kedua adalah pencegahan PPI dengan bandel HAIS ya. Jadi HAIS itu supaya berkurang ya, salah satunya ya upayanya adalah dicegah dengan cara bandel. Nanti apa itu bandel nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Kemudian melakukan surveillance HAIS. Jadi kejadian HAIS ini perlu kita pantau ya kejadiannya ya. Kalau kejadiannya itu semakin meningkat berarti itu perlu dilakukan upaya untuk mencegahnya ya, untuk mengendalikan supaya kejadian HAIS itu bisa menjadi menurun ya. Kemudian kegiatan pokok berikutnya adalah pendidikan dan pelatihan ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa program PPI ini bisa berjalan dengan baik kalau semua ya tenaga kesehatan di Vajankes itu diberikan pendidikan dan pelatihan sehingga dalam melaksanakan program PPI itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang poin berikutnya adalah penggunaan antibiotik yang bijak. Jadi penggunaan antibiotik yang bijak ini nanti kegiatannya apa aja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengerti. Jadi tentang penggunaan antibiotik yang bijak ini rincian kegiatannya apa saja itu nanti kita bahas pada slide berikutnya. Dan kemudian yang terakhir adalah monitoring ya melalui IKRA dan melalui audit PPI. Ini ada 6 pokok kegiatan ya. Nah, 6 pokok kegiatan nanti masing-masing kegiatan ini akan dirinci kegiatannya. Nah, supaya Bapak Ibu bisa paham, nah kita bahas pada slide berikutnya satu persatu dari ke-6 pokok bahasan ini ya. Berikutnya adalah tentang kewaspadaan isolasi. Ini adalah kegiatan yang pertama. Jadi kewaspadaan isolasi ini kan dibagi dua. Ada yang namanya kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi ya. Kewaspadaan standar ini ya lengkapnya itu ada 11 ya. 11 itu kita urut aja, misalnya ini tentang kebersihan tangan ya, kemudian penggunaan APD, alat pelindung diri, penyuntikan yang aman ya, kebersihan pernapasan atau etika batuk, kemudian kesehatan petugas ya, kemudian pengendalian lingkungan ya, pengendalian limbah ya, manajemen linen ya, penempatan pasien dan pengelolaan alkes. Nah, itu yang 10. Kemudian yang ke-11 itu praktek lumbal fungsi. Nah, 11 ini kalau di rumah sakit itu dikerjakan semua, tapi kalau di Vajankes itu hanya 10 ini. Kecuali yang praktek lumbal fungsi ya. Di Vajankes tidak ada kegiatan ini ya, tidak ada kegiatan praktek lumbal fungsi ini, tidak ada. Berarti kewaspadaan standar yang harus dilaksanakan di Vajankes itu ada 10 ini ya. 10 ini mulai dari kebersihan tangan, penggunaan APD, penyuntikan yang aman ya, kebersihan nafas, etika batuk, kesehatan petugas, pengendalian lingkungan ya, pengendalian limbah,
manajemen linen, penempatan pasien, dan pengelolaan alkes. Jadi ini ada 10. Nanti ke 10 ini akan kita bahas satu persatu ya, agar Bapak Ibu nanti bisa paham ya tentang masing-masing ini. Kemudian di samping kewaspadaan standar juga ada namanya kewaspadaan berdasarkan transmisi. Jadi transmisi itu proses penularan itu bisa melalui transmisi 3 ini ya, bisa melalui kontak ya, bisa melalui droplet ya, bisa melalui airborne. Jadi transmisi itu ya, transmisi penyebaran penyakit itu sekali lagi lewat 3 ini ya, bisa melalui kontak, bisa melalui droplet, bisa melalui airborne. Nah, ini penyakit-penyakitnya ya, kalau yang kontak itu misalnya diare, yang droplet misalnya influenza, yang airborne misalnya TB. Nah, kemudian bisa juga menggunakan transmisi ini bisa menggunakan atau lewat hewan ya. Kalau lewat hewan nanti itu disebut vektor. Nah, supaya transmisi ini bisa dihindari, maka transmisi ini harus diputus. Nah, bagaimana cara memutus ini? Secara garis besar aja, kalau kontak berarti harus cuci tangan dan menggunakan sarung tangan, menggunakan gaun. Kalau droplet itu harus pakai masker jenis bedah, kemudian juga harus pakai pelindung wajah. Ini untuk memutus transmisi. Kemudian kalau airborne itu harus pakai masker yang jenis N95. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang perlu Bapak Ibu laksanakan dalam rangka melaksanakan kewaspadaan isolasi. Jadi sekali lagi, kewaspadaan isolasi nanti ada 2, kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Ya, kita lihat slide berikutnya. Kemudian pencegahan PPI dengan bandel ya, bandel HAIS ya. Jadi yang dimaksud bandel itu adalah sekumpulan praktek ya, praktek berbasis bukti yang sahih. Jadi bandel sekali lagi itu sekumpulan praktek ya yang berdasarkan bukti ya. Nah, praktek itu menghasilkan perbaikan dengan output yang baik ya, maksudnya seperti itu. Jadi sekali lagi, bandel itu merupakan suatu praktek ya, praktek yang didasarkan pada bukti sahih ya, bukti yang baik, bukti yang benar dalam rangka menghasilkan perbaikan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Jadi untuk menurunkan HAIS ini ya, itu diterapkan bandel. Nah, bandelnya itu ada beberapa macam ya. Ini salah satunya adalah yang pertama adalah KUT. KUT adalah Catheter Associated Urinary Tract Infection. Ini biasa juga disebut infeksi saluran kencing. Jadi ini adalah suatu upaya untuk mencegah agar tidak terjadi infeksi saluran kencing pada saat memakai kateter ya. Kemudian ada juga yang disebut FLAPSI ya. FLAPSI itu singkatan dari Peripheral Line Associated Bloodstream Infection. Nah, ini adalah suatu bandel, suatu ya kegiatan yang digunakan agar bisa mencegah infeksi aliran darah ya akibat pemasangan FLAPSI ini ya. Jadi pemasangan kateter yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah itu bisa menyebabkan infeksi. Tapi dengan bandel itu insya Allah itu bisa akan menurun. Kemudian yang ketiga adalah infeksi darah operasi ya. Kalau kita melakukan operasi baik yang minor maupun yang mayor itu dampaknya itu bisa terjadi infeksi, tetapi dengan melakukan bandel ya itu infeksi darah, infeksi ini bisa diturunkan, itu maksudnya begitu. Kemudian yang keempat adalah plebitis. Plebitis ini adalah infeksi akibat kita melakukan infus. Jadi kalau kita melakukan infus pada pasien, di tempat infus itu bisa terjadi plebitis. Itu adalah suatu ya efek samping ya dari pelayanan kita memasang infus. Tetapi plebitis ini bisa dikurangi kalau kita melaksanakan bandel. Jadi sekali lagi,
bandel itu adalah suatu upaya, suatu praktek, suatu kegiatan yang digunakan untuk menurunkan HAIS. HAIS apa? HAIS tentang infeksi saluran kencing, HAIS tentang infeksi aliran darah, kemudian HAIS tentang infeksi di daerah operasi, kemudian yang keempat adalah infeksi akibat pemasangan infus yang disebut plebitis. Jadi bandel yang ada di Fasiankes itu umumnya ada 4 ini ya, tetapi kalau Bapak Ibu yang tidak melakukan operasi, tidak memasang kateter ya berarti paling pemasang infus ya berarti hanya plebitis saja ya tergantung kegiatan Bapak Ibu apa di Fasiankes itu. Ini tentang kegiatan atau pelayanan yang kedua ya. Berikutnya adalah surveillance ya. Jadi surveillance itu pengamatan ya, pengamatan yang dilakukan terus-menerus tentang kejadian infeksi. Jadi infeksi itu yang dimaksud adalah infeksi HAIS ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kalau pasien dirawat di suatu Fasiankes, pasien itu bisa mendapatkan infeksi akibat pelayanan di Fasiankes, itu yang disebut HAIS. Nah, kejadian HAIS itu perlu dicatat ya, perlu dipantau, perlu dimonitor ya. Kalau kejadiannya itu meningkat, nah perlu dilakukan upaya agar kejadian itu menurun. Itu yang disebut dengan surveillance. Jadi surveillance itu pengamatan secara terus-menerus terhadap kejadian infeksi. Infeksi yang dimaksud di sini adalah infeksi HAIS tadi ya. Nah, infeksi HAIS itu perlu diamati secara terus-menerus agar kejadiannya itu bisa menurun. Nah, apa aja yang perlu diamati ya, misalnya ini disebutkan misalnya plebitis ya, plebitis. Jadi infeksi yang dimaksud itu plebitis ya, infeksi saluran kencing, kemudian infeksi daerah operasi ya, termasuk resisten obat kalau kita menggunakan antibiotik tidak bijak ya. Kemudian penggunaan antibiotik juga perlu diawasi ya, sesuai dengan standar atau enggak, dan terjadinya infeksi baru ya kalau ada infeksi yang di luar yang ini. Jadi surveillance itu seperti itu, dan sekali lagi infeksinya apa aja itu saya ulang lagi, tentang plebitis, infeksi saluran kencing, infeksi darah infeksi, kemudian resisten obat, penggunaan antibiotik, dan infeksi yang baru. Itu tentang kegiatan surveillance. Berikutnya tentang pendidikan dan pelatihan PPI. Jadi dalam pelaksanaan Fasiankes ya, untuk mencegah dan mengendalikan infeksi di Fasiankes ya, para petugas itu perlu diberi pelatihan ya, pelatihan tentang PPI ya, agar pelaksanaan program PPI itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi tim PPI dalam hal ini itu merencanakan ya kegiatan yang pertama tentang membuat regulasi bahwa program dan edukasi PPI itu perlu dilaksanakan di Fasiankes ya, itu yang perlu dibuat. Setelah regulasi atau kebijakan atau SK-nya dibuat, berikutnya adalah melaksanakan kegiatan PPI. Jadi setelah membuat regulasi ya Bapak Ibu di Fasiankes, langkah berikutnya adalah melaksanakan kegiatan PPI ya. Melaksanakan kegiatan PPI ada 6 tadi sudah kita bahas. Kemudian membuat perubahan-perubahan, regulasi perubahan jika diperlukan. Jadi dalam proses pelaksanaan itu perlu dipantau, kalau perlu dibuat suatu regulasi perubahan. Kemudian yang keempat adalah melakukan pengukuran mutu. Jadi pelaksanaan PPI dikatakan baik jika mutu pelayanannya semakin hari itu semakin baik. Nah, bagaimana cara mengetahui itu pelayanan semakin baik? Itu nanti dilakukan dengan audit ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu juga harus perlu tahu bagaimana cara melakukan auditnya. Oke. Kita lihat slide berikutnya. Ya. Berikutnya adalah penggunaan antibiotik yang bijak ya. Ya. Jadi antibiotik memang Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa antibiotik ini memang obat yang digunakan untuk membunuh bakteri, tetapi penggunaannya itu harus bijak. Soalnya kalau penggunaannya tidak bijak, maka antibiotik itu akan menyebabkan resisten ya pada pasien. Nah, sehingga kalau
bakterinya resisten, jadi diobati dengan antibiotik juga tidak akan mempan dan itu akan merugikan pasiennya ya. Jadi kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka penggunaan antibiotik yang bijak, yang pertama adalah pendataan ya. Pendataan tentang penggunaan antibiotik ya. Jadi ini dilakukan dalam surveillance ya. Jadi diamati penggunaan antibiotik di Fasiankes itu bagaimana ya. Dokternya itu menggunakan antibiotik itu sudah sesuai dengan standar atau belum, itu perlu didata ya. Kemudian juga perlu dilakukan monitoring ya. Monitoring ini adalah untuk melihat kesesuaian antara pemberian antibiotik ya dengan standarnya ya. Jadi sudah benar atau tidak pemberian antibiotik yang dilakukan oleh dokternya itu dengan standarnya, itu perlu dimonitor ya. Perlu dimonitor apakah dokternya itu menggunakan antibiotik sudah benar atau tidak. Berikutnya adalah melakukan pengawasan ya. Pengawasan itu dalam hal indikasi pemberian antibiotik, dan antibiotik itu kan diberikan sesuai indikasi. Jadi kalau penyebabnya itu bakteri, baru itu diberikan antibiotik. Kalau penyebabnya bukan antibiotik, ya itu tidak perlu diberi antibiotik ya. Jadi infeksi itu kan bermacam-macam, bisa infeksi karena bakteri, infeksi karena virus, infeksi karena yang lainnya ya, karena jamur dan sebagainya. Nah, infeksi yang diberikan antibiotik itu hanya infeksi yang penyebabnya itu bakteri. Jadi kalau bukan bakteri, nanti itu termasuk penggunaan antibiotik yang tidak bijak. Jadi indikasinya untuk apa? Ya, ini ada dua, indikasi untuk profilaksis dan indikasi untuk terapi. Nah, terapi artinya tadi kalau betul bahwa penyebab dari infeksinya itu bakteri, baru diberikan antibiotiknya. Kita lihat slide berikutnya. Kemudian monitoring ya. Nah, monitoring ini dalam pelaksanaan PPI ini ada dua, yaitu dengan cara IKRA ya. IKRA ini adalah suatu kegiatan dalam rangka peningkatan mutu ya di Fasiankes. Jadi IKRA ini diawali dengan kegiatan yang namanya surveillance ya, surveillance tentang HIS. Kalau ada di suatu unit itu kejadian HIS-nya itu meningkat, maka perlu dilakukan upaya agar HIS-nya itu bisa menurun. Nah, upaya untuk meningkatkan mutu di Fasiankes itu ya dilakukan dengan cara IKRA. Nah, agar Bapak Ibu memahami tentang IKRA ini, jadi IKRA itu singkatan dari Infection Control Risk Assessment ya. Ini kita sudah membuatkan videonya, jadi Bapak Ibu silahkan menonton videonya, berjudul IKRA Program. Nanti dengan menonton itu Bapak Ibu bisa paham apa yang dimaksud IKRA, bagaimana cara melaksanakannya, itu sudah kita buatkan videonya. Kemudian yang berikutnya adalah audit ya. Audit ini adalah melakukan pemeriksaan ya antara kesesuaian ya, kepatuhan ya antara yang sedang dilakukan dengan standarnya. Jadi yang dimaksud audit itu menyamakan ya, menilai ya apakah yang dilakukan Fasiankes itu sesuai standar atau tidak ya, patuh atau tidak ya, itu yang dimaksud audit. Nah, nanti ini juga perlu dibuatkan videonya supaya Bapak Ibu juga paham bagaimana caranya melakukan audit ya. Jadi monitoring ini nanti sekali lagi ada dua kegiatan, yaitu tentang IKRA dan tentang auditnya. Masing-masing ini perlu dibuatkan video tersendiri ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa paham tentang apa itu yang dimaksud IKRA, apa yang dimaksud audit, dan bagaimana caranya melaksanakannya. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya adalah poin yang kelima adalah cara melaksanakan kegiatan. Jadi kalau kegiatan tadi sudah disusun, berikutnya adalah cara melaksanakan kegiatan itu bagaimana. Nah, jadi untuk cara melaksanakan itu adalah metode ya, metode yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Nah, metodenya itu dengan cara apa? Bisa dengan membentuk tim, dengan melakukan rapat, melakukan audit ya. Ya itu. Jadi untuk melaksanakan program PPI itu metode pelaksanaannya itu
perlu dikerjakan ya. Misalnya membentuk tim, melakukan rapat, melakukan audit ya. Ya itu yang dimaksud metodenya itu perlu ditulis di dalam cara melaksanakan kegiatan. Berikutnya adalah sasaran ya. Yang dimaksud sasarannya adalah target-target yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan program PPI ya. Jadi sasaran program itu adalah target per tahun yang sifatnya spesifik. Yang dimaksud spesifik itu adalah targetnya itu harus mudah dipahami ya, tidak menimbulkan multitafsir dan harus terukur. Artinya terukur itu bisa diukur ya dalam mencapai tujuan PPI. Jadi sekali lagi, sasaran ini adalah target-target yang harus dicapai dalam melakukan kegiatan PPI. Nah, target ini sifatnya harus spesifik. Yang dimaksud spesifik itu mudah dipahami dan harus terukur, artinya bisa diukur ya. Nah, kemudian sasaran program atau kegiatan itu menunjukkan hasil antara ya yang diperlukan untuk merealisasi tujuan tertentu. Jadi nanti Bapak Ibu tentang target ini bisa menyesuaikan ya, tergantung kemampuan dari Fasyankesnya. Mau dibuat target berapa itu sesuai dengan kemampuannya ya. Nah, nanti target itu dimulai dari yang mampu berapa, kemudian meningkat nanti bisa sampai sesuai yang standar yang diinginkan. Kemudian jadwal. Nah, dalam melaksanakan kegiatan juga perlu dibuat jadwal tentang pelaksanaan. Jadi yang dimaksud jadwal itu adalah perencanaan waktu. Jadi kegiatan PPI itu perlu dibuat jadwalnya ya, kapan dilaksanakan dan itu selesai kapan itu. Nah, jadi alangkah baiknya kalau jadwal ini dibuat dalam bentuk jancat ya. Jadi bahkan jan ya, jantat. Jadi Bapak Ibu sudah biasa membuat jadwal ini, saya kira untuk jadwal ini tidak mengalami kesulitan ya. Kemudian evaluasi tentang kegiatan dan pelaporannya. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan itu perlu dilakukan monitoring dan perlu dilakukan evaluasi. Yang dimaksud monitoring adalah pemantauan. Jadi sekali lagi, yang dimaksud monitoring adalah pemantauan. Apa yang dipantau? Yang dimantau itu adalah proses pelaksanaan kegiatan PPI. Jadi proses kegiatan itu perlu dipantau ya, sesuai tidak dengan standarnya, sesuai tidak dengan rencananya. Kalau tidak sesuai, segera dilakukan perbaikan sehingga tidak terlalu melenceng jauh. Itu yang dimaksud monitoring. Sedangkan yang dimaksud evaluasi, yang dievaluasi itu hasilnya. Kapan dilaksanakan kalau kegiatan itu sudah selesai ya. Kalau hasilnya itu tidak sesuai dengan targetnya, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki, perlu dianalisa, perlu dibuat rencana tindak lanjut sehingga kedepannya targetnya itu bisa tercapai. Jadi itu tentang monitoring dan evaluasi. Bapak Ibu kalau ingin paham tentang monitoring dan evaluasi, kita sudah membuatkan videonya, tolong ditonton video yang berjudul Perbedaan Monitoring dan Evaluasi. Dengan menonton itu Bapak Ibu akan paham tentang apa perbedaan monitoring dan evaluasi. Kemudian yang ke-9 tentang pencatatan, pelaporan dan evaluasi. Jadi kegiatan itu perlu dicatat ya. Perlu dicatat artinya didokumentasikan ya. Ini ada yang mengatakan ini rekam ya, rekam kegiatan. Jadi segala kegiatan itu perlu dicatat untuk menjadi bukti ya. Bapak Ibu nanti kalau melaksanakan PPI perlu ditanya oleh surveyornya, mana bukti pelaksanaannya. Nah, bukti pelaksanaannya itu harus dicatat ya, atau harus didokumentasikan sehingga nanti itu merupakan bukti dalam pelaksanaan PPI ya. Selain itu juga perlu dilaporkan. Yani kegiatan PPI ada yang perlu dilaporkan. Nah, dalam hal ini perlu ditulis bagaimana cara membuat laporannya. Kalau perlu formatnya perlu dibuatkan ya di sini. Kemudian kapan laporan itu harus dibuat. Nah, laporan itu dibuat diberikan kepada siapa? Kepada kepala puskesmas atau kepada tim mutu atau kepada
dinas kesehatan itu harus jelas ya, dan siapa yang membuat laporan itu perlu diperjelas ya. Sekali lagi tentang pelaporan ini harus jelas bagaimana cara membuat laporannya, kapan laporan itu dibuat, siapa yang membuat, dan laporan itu diberikan kepada siapa. Ini tentang pelaporan. Juga tentang evaluasi. Nah, evaluasi di sini tadi sudah kita bahas, evaluasi hasil. Jadi hasilnya itu juga harus dibandingkan dengan target. Kalau sudah sesuai berarti pelaksanaan PPI-nya baik, tetapi kalau kurang dari target berarti pelaksanaan PPI-nya kurang baik. Nah, kalau kurang baik berarti perlu dianalisa, nanti ketemu, dicari penyebabnya, kemudian dibuat rencana tindak lanjut, kemudian dilakukan PDCA sehingga di langkah berikutnya pada tahun berikutnya program PPI menjadi lebih baiknya. Untuk ini Bapak Ibu bisa melihat video yang berjudul implementasi PDCA ya. Dengan menonton itu Bapak Ibu akan paham tentang bagaimana caranya mencatat, melaporkan, dan melakukan evaluasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa jika video ini Bapak Ibu anggap baik, beri kita like, dan jangan lupa Bapak Ibu perlu subscribe agar kalau kami mengupload video baru Bapak Ibu tidak ketinggalan. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas silakan menulis di komen, dan juga kalau Bapak Ibu pengen dibuatkan video yang sesuai keinginannya silahkan menulis di komen, cuma harus sabar ya karena antriannya panjang. Dan yang terakhir, tolong bantu kami untuk share video ini kepada saudara kita yang lain agar ilmunya bisa dimanfaatkan ya kepada saudara-saudara kita yang lain ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Mari kita akhiri tutorial ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.